Saat itu dia merasa semakin lama semuanya semakin aneh. Meski kain kafan yang diberi oleh Mbah Safi sudah dibakar oleh Pak Wanto, namun Sadia masih merasa bahwa sesuatu tetap mengawasinya. Di suatu malam, tanpa sengaja, Sadia melihat ke halaman belakang rumahnya, tempat di mana sore tadi Pak Wanto mendirikan sebuah ayunan tua. Ia melihat bapaknya, Pak Wanto tampak berdiri sendirian, menyendiri menatap ayunan di depannya yang tengah bergerak-gerak tanpa ada yang mendorongnya. Penasaran, Sadia mendekat ke jendela. Dilihatnya lebih jeli, apakah matanya tidak salah melihat hal itu? Mengikuti naluri penasarannya, Sadia berjalan turun, berharap bisa mendekat, mencari tahu apa yang bapaknya lakukan di sana. Sampailah ia di dapur rumah, tempat di mana jarak antara dirinya dan Pak Wanto tidak begitu jauh. Di sana ia mendengarkannya. Pak Wanto tampak sedang berbicara. Yang jadi masalahnya, tidak ada siapapun di sana kecuali Pak Wanto dan ayunan yang bergerak dengan sendirinya. Sampai dia dikejutkan dengan suara familiar yang ia kenal. "Atun mulai ya mbak." "Atun pulang ya kak." Kaget, dia melihat Yuni sudah berdiri di belakangnya. "Atun." Bingung dia mengulanginya. "Nggih mbak, niku ono ibu ambek Rina sisan go kuno." "Iya kak, itu lihat ada ibu juga sama Rina di sana." Dia tidak mengerti apa yang terjadi di dalam keluarganya. Apakah hanya dirinya yang tidak bisa melihatnya sampai ia mengingatnya? Yun, kata dia. "Enggih mbak." "Ya kak." "Kamu pernah lihat nggak ada manusia? Wajahnya menyerupai kambing tinggi berbulu hitam, di kepalanya ada sepasang tanduk." Yuni pun mengangguk. "Adik," ucap Yuni seraya menunjuk dia. Diam, terdiam, mencoba mencerna maksud perkataan Yuni adik. Sampai dia baru sadar, Yuni tidak menunjuk dirinya, namun ia menunjuk sesuatu di belakangnya. Sosok yang dia bicarakan, rupanya dari tadi berdiri di belakang dia. Yang ia ingat kemudian, dia merasa sentakan kuat mencekram lehernya, menghantamkannya ke lantai. Suara terakhir yang ia dengar adalah suara Pak Wanto berteriak marah dan mengatakan, "Ojo anak marepku, ojo. Jangan anak pertamaku." Lalu semuanya menjadi gelap. Andi usianya belum genap 13 tahun saat kejadian tersebut. Kesehariannya hanya mendengar desas-desus yang semuanya sama membicarakan sebuah keluarga. Keluarga yang konon bersekutu dengan iblis. Saat berita kematian Yuni sekali lagi menggemparkan kampungnya, warga mulai resah. Bahkan sebegitu resahnya, setiap malam di balai desa, bapak-bapak atau kepala keluarga berkumpul guna mencari jalan di mana sempat tersebar bahwa iblis itu konon sering menampakkan diri dan menyebarkan teror. Warga memanggilnya dengan Palawija. Semua tahu apa itu Palawija, dan peristiwa ini bukan pertama kali terjadi di kampung ini. Palawija atau yang berarti rupa kambing biasanya hidup di sebuah keluarga. Namun kehadirannya biasanya mendatangkan kekayaan, kemasyhuran. Hanya saja imbal balik dari semua itu adalah nyawa anak-anak keluarga yang memelihara Palawija. Biasanya dimulai dengan anak termudanya hingga sampai anak tertua di keluarga tersebut. Yang jadi masalahnya adalah setelah anak-anaknya habis, Palawija tidak berhenti untuk mencari tumbal. Yang ia incar selanjutnya adalah anak termuda dari tetangga si pemelihara. Hal ini membuat warga mulai membicarakan ini dengan serius.
Sebelumnya, tidak ada yang percaya dengan berita bahwa Pak Wanto memelihara palawija. Namun, serentetan kejadian yang terjadi, di mana anak-anak Pak Wanto yang meninggal secara tidak wajar, membuat warga mulai yakin. Andi yang begitu tertarik dengan ini mencari tahu kematian Yuni, di mana sebelum ia sampai koma selama 7 hari. Kejadiannya sendiri masih simpang siur. Ada yang mengatakan Yuni terjatuh dari anak tangga, ada yang mengatakan Yuni terjatuh di kamar mandi hingga syaraf di kepalanya rusak. Namun satu hal yang Andi tahu adalah Yuni tidak pernah memejamkan matanya, bahkan ketika ia meninggal. Mayat Yuni tertidur di liang lahat dengan mata terbuka. Satu perubahan yang Andi sangat rasakan adalah perubahan kepada kakaknya, yaitu dia. Dia yang terkenal ramah dan supel kepada tetangganya, lebih banyak murung dan bahkan batang hidung tidak lagi terlihat jalan ke kampung-kampung. Kabar terakhir mengatakan dia tahu sesuatu. Depresi adalah gambaran yang tepat untuk menjelaskan kondisi dia. Setidaknya, itu yang Andi dengar dari percakapan ibu dan bapaknya. Di tengah masalah yang entah tiada berujung ini, Andi mendengarkan sebuah kabar mengejutkan. Apalagi bila kabar tentang meninggalnya seseorang. Dia Muninggar ditemukan tewas dengan kondisi kendat, tergantung di dalam kamar di rumah besar miliknya. Sontak, berita itu tidak hanya menghebohkan warga kampung, namun membuat resah bahwa memang ada yang salah dengan keluarga Pak Wanto. Mengerikannya kisah ini adalah Pak Wanto sama sekali tidak menunjukkan ekspresi sedih. Bahkan ada yang pernah melihat Pak Wanto tampak tersenyum melihat jasad anak yang seharusnya menjadi satu-satunya yang ia jaga, namun berakhir dengan kematian yang tragis. 4 kematian yang semuanya menyimpan teka-teki warga kampung, sehingga keyakinan warga untuk mengusir Pak Wanto tidak terbendung. Hanya saja warga masih diseliputi rasa ngeri karena kabarnya Pak Wanto menunjukkan gelagat tidak takut sama sekali dengan sikap warga yang menolak keras-keras untuk hidup berdampingan dengan manusia yang menyekutukan Tuhan. Ada kejadian aneh yang mulai bermunculan, salah satunya adalah konon tiap jam menunjukkan pukul 12 malam. Terkadang warga melihat seseorang wanita melintas di jalan kampung. Sosok yang familiar menyerupai sosok Sadia sering terlihat oleh warga. Yang menakutkan dari sosok yang menyerupai Sadia adalah cara berjalannya yang seperti cara berjalan orang yang kewalahan menahan kepalanya, seolah kepalanya akan jatuh sewaktu-waktu. Dan setiap kali didekati warga, sosok ini akan menghilang dan meninggalkan suara menangis. Setiap hari muncul cerita-cerita baru yang mengaku bahwa ia melihat Sadia berjalan di depan rumahnya. Terkadang Sadia berhenti di depan rumahnya seperti memperingatkan. Puncaknya adalah di sebuah rumah di mana baru saja lahir bayi kecil. Sadia setiap malam datang ke sana. Sosok Sadia akan mengetuk pintu rumahnya, dan bila dilihat dari jendela, wajah Sadia akan terlihat di depan rumah berdiri sendirian di tengah kegelapan malam. Namun ketika pintu dibuka, sosok itu lenyap entah kemana. Hal ini membuat warga yang bersangkutan ketakutan. Mbah Safilah yang pertama memperingatkan agar senantiasa menjaga bayi itu, karena kemunculan Sadia bisa menjadi sebuah pertanda yang kemungkinan sangat buruk. Di malam yang entah keberapa, ibu dari bayi kecil itu tidak bisa tidur akibat bayi kecil itu di sampingnya terus terjaga dan menangis terus-menerus. Si bapak sedang keluar dan tidak ada di rumah. Bayi itu menangis seolah ada sesuatu yang mengganggunya, sampai terdengar ketukan. Ketukan itu membuat si ibu kebingungan. Tidaklah mungkin bertamu di rumah orang tengah malam seperti ini.
Awalnya ia mengabaikan ketukan itu. Namun semakin lama, ketukan itu semakin keras, diliputi rasa takut. Si ibu melangkah ke pintu. Meninggalkan jabang bayi di dalam kamar. Ketika ia memeriksa siapa yang bertamu malam-malam begini, wajahnya diliputi syok luar biasa. Karena siapa yang bertamu adalah seseorang yang ia kenal. Ya, Sa'diyah, atau siapapun yang menyerupai Sa'diyah, menatapnya dengan tatapan menelik, kemudian menunjuk sebuah arah. Arah yang ditunjuk Sa'diyah adalah kamar tempat si ibu meninggalkan bayinya. Dengan wajah khawatir dan tergopoh-gopoh, si ibu kembali ke kamar. Namun yang ia dapati adalah sosok makhluk hitam besar tengah mencengkram jabang bayi dengan tangannya yang dipenuhi bulu hitam. Si ibu berteriak keras, membuat makhluk hitam besar itu lenyap. Warga pun berkumpul. Suasana saat itu ramai. Warga berbondong-bondong mencari tahu apa yang terjadi. Namun semuanya terjawab saat melihat ibu dari bayi yang baru lahir itu tengah menangis histeris di depannya. Bayi kecilnya ditemukan meninggal dengan kondisi kulit dingin. Warga yang melihat itu tak habis pikir sampai terdengar seseorang berseru, "Wanto si mateni bayi iki. Wantolah yang membunuh bayi ini." Teriakan itu disaut oleh warga lain, membuat gaduh suasana. Tanpa membuang waktu, warga marah bergerusuk menuju rumah Pak Wanto bersenjatakan sajam dan obor. Warga berteriak riuh, meneriakkan nyawa harus ditebus dengan nyawa. Sebegitu ramai wajah marah warga. Warga menjebol pagar besi sembari berteriak-teriak meminta Pak Wanto keluar. Penjaga rumah Pak Wanto sampai menyingkir, ngeri melihat banyaknya warga yang datang entah dengan tujuan apa. Andi ingat betul, Pak Wanto keluar dari tampang biasa saja. Andi ingat betul, Pak Wanto keluar dari rumah dengan tampang biasa saja. Yang pertama Pak Wanto lakukan adalah bertanya apa yang terjadi dan kenapa warga bertamu ke rumahnya malam-malam seperti ini. Saat itulah seorang dari warga menceritakan apa yang terjadi. Namun Pak Wanto tidak membantah sedikit pun ucapan warga. Sebaliknya, Pak Wanto malah menantang warga bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ucapan itu membuat warga semakin gusar. Teriakan kemarahan terdengar di sana sini. Andi menjadi saksi saat itu, di mana Pak Wanto disabit oleh sebilah parang tepat di bahunya oleh warga. Anehnya, parang yang seharusnya bisa mengoyak seonggok daging itu tampak tak berkutik di depan Pak Wanto. Malah warga yang menyabitkan parang itu berteriak-teriak seolah sesuatu membuat lengannya menjadi bengkok. Ngeri. Warga pun semakin beringas menghujami Pak Wanto dengan senjata yang mereka bawa. Namun semuanya sia-sia. Tidak ada satu senjata pun yang bisa melukai Pak Wanto. Pak Wanto semakin angkuh dan mencibir warga bahwa tidak satupun orang yang dapat melukainya dengan apa yang mereka bawa. Bahkan sebegitu menantangnya, Pak Wanto sampai menceritakan bahwa ia adalah orang sakti di kampung ini. Namun keadaan berbalik saat seseorang muncul dan berteriak, "Melgu nggo omahku Wanto. Bakar omahe, bakar kamare. Masuk rumahnya, bakar rumahnya, bakar kamarnya." Warga yang mendengar itu membabi buta, melesat masuk dan membakar semuanya. Di sini Pak Wanto yang awalnya ikut masuk ke dalam rumah, namun warga sudah membabi buta. Andi menyaksikan semua itu. Di usianya yang saat itu, menyaksikan hal seperti ini membuatnya tidak dapat berkomentar banyak. Kobaran api merah menyala mulai terlihat di sana sini. Disitulah Andi mendengar suara Pak Wanto berteriak-teriak saat warga menyeret lalu mengguyurnya dengan minyak tanah. Kobaran api membakar Pak Wanto. Teriakan memilukan itu disaksikan oleh warga. Yang ia ingat kemudian adalah seseorang menariknya dari tempat itu, membawanya ke tempat jauh. Namun satu hal yang tidak dapat ia lupakan.
teriakan Pak Wanto yang terngiang-ngiang. Kejadian ini benar-benar menghebohkan. Kasus pembakaran ini sampai diliput media lokal. Andi ingat, sebegitu hebohnya sampai menjadi headline. Hanya saja headline yang ditulis diberi judul berbeda. Dukun cabul dibakar warga. Terlepas dari itu, kejadian ini menjadi salah satu kejadian paling mengerikan di desa itu. Warga bercerita kadang ia masih melihat sosok wanita yang tengah mengintip di kamar lantai 2 yang diyakini adalah sosok Sadia. Namun yang masih Andi ceritakan dari peninggalan rumah ini adalah palawija yang dulu kabarnya masih ada di atas tanah ini. Tanah yang tidak akan ada satu orang waras untuk tinggal di dalamnya.